Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renatili Ramadan dengan NPM 2478309 dari kelas TRPL 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pemahaman materi untuk sistem berbasis web terdistribusi. Nah, di sini web service. Web service itu adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi yang berbeda melalui jaringan internet atau intranet menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML, atau JSON. Nah, metode web service bisa membantu para pengembang membagi aplikasi-aplikasi ke dalam komponen-komponen yang bisa digunakan ulang untuk berbagai kebutuhan. Pada umumnya, web service digunakan untuk menghubungkan dua platform berbeda. Nah, di sini konsep kerjanya itu adalah HTTP dan responnya. Di sini web service itu bekerja berdasarkan konten client server, di mana klien adalah pihak yang meminta data seperti aplikasi mobile atau website, sedangkan server adalah pihak yang melayani permintaan tersebut. Setiap komunikasi selalu terdiri dari dua bagian, yaitu request atau permintaan dari klien dan responnya yang dijawab oleh server. Jadi misalnya kita ingin membuka aplikasi, lalu kita mengklik misalnya tombol login. Nah, itu kan adalah permintaan dari klien. Lalu si server akan memunculkan halaman login tersebut, seperti itu. Nah, web service bersifat stateless. Artinya, server tidak mengingat permintaan sebelumnya. Sehingga setiap request harus membantu informasi identitas yang lengkap seperti token atau API key untuk menentukan data apa yang ingin diakses. Klien menggunakan endpoint, yaitu alamat URL spesifik yang mengarah ke resource tertentu di server. Nah, di sini karakteristik web servernya itu menurut Walker 2022, web service bersifat loosely complete. Artinya, antara klien dan server tidak saling bergantung secara langsung, sehingga perubahan pada satu sisi tidak akan mengganggu sisi lainnya. Nah, yang kedua, web service menggunakan standar terbuka, open standar seperti HTTP, XML, dan JSON yang dapat diakses dan dipahami oleh berbagai platform dan bahasa pemrograman tanpa batasan. Yang ketiga, web service bersifat interoperable, yaitu mampu berkomunikasi lintas platform, lintas sistem operasi, dan lintas bahasa pemrograman, sehingga aplikasi yang dibangun dengan teknologi berbeda pun tetap bisa saling bertukar data. Web service dirancang agar reusable, artinya satu layanan yang sama dapat digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membangun ulang fungsi yang sama. Yang kelima, web service bersifat self-describing. Maksudnya, layanan tersebut menyediakan informasi tentang dirinya sehingga klien dapat memahami cara menggunakannya tanpa dokumentasi tambahan yang rumit. Nah, yang keenam, web service dapat ditemukan discoverable melalui mekanisme pencairan layanan sehingga aplikasi lain bisa mendeteksi dan mengintegrasikannya secara otomatis. Di sini untuk komponen web service-nya adalah XML RPC, adalah protokol yang memungkinkan sebuah program untuk memanggil fungsi atau prosedur yang ada di komputer lain melalui jaringan internet menggunakan XML sebagai format data dan HTTP sebagai media pengirimannya. Sederhananya, XML RPC memungkinkan kamu menjalankan fungsi di server lain seolah-olah
fungsi itu ada di komputer kamu sendiri. Nah, XML RPG mengizinkan aplikasi-aplikasi beragam untuk komunikasi. Seperti ini. Nah, di sini pakai method call, method name-nya hitung luas. Nah, di sini nanti ada hitung luas, lalu param value int 10. Nah, lalu bawahnya 5. Nah, di sini untuk codingannya. Kemudian ini SOAP, itu singkatan dari Simple Object Access Protocol. Nah, itu adalah protokol standar untuk bertukar informasi dalam bentuk pesan terstruktur menggunakan XML melalui jaringan, umumnya lewat HTTP atau HTTPS. SOAP merupakan pengembangan dari XML RPG yang lebih formal, lebih ketat aturannya, dan lebih banyak digunakan di lingkungan enterprise dan sistem perbankan. Di sini ada WSDL, Web Service Description Language. Itu adalah dokumen berbasis XML yang berfungsi sebagai buku panduan atau kontrak resmi sebuah web service. WSDL menjelaskan secara lengkap tentang sebuah web service melalui dari apa yang dilakukan, bagaimana cara memanggilnya, dan di mana lokasinya. WSDL merupakan sebuah protokol berbasis XML untuk pertukaran informasi pada lingkungan tersebar dan terdesentralisasi. UD itu singkatan dari Universal Description, Discover, and Integration. Itu adalah sebuah direktor atau yellow page untuk web service yang memungkinkan perusahaan atau developer untuk mendaftarkan, mencari, dan menemukan web service yang tersedia di internet. Di sini ada hubungan. UD itu untuk mencari mencari dan menemukan web service. WSDL itu adalah panduan cara menggunakan website. SOAP adalah protokol untuk berkomunikasi dengan web service. Alurnya itu pertama cari web service di UD, baca panduannya di WSDL, kirim request menggunakan SOAP, lalu terima respon. Nah, di sini ada manfaat penggunaan web service. Itu manfaat paling utama di web service adalah web service memungkinkan aplikasi yang berbeda platform, bahasa pemrograman, dan sistem operasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa hambatan. Contohnya, aplikasi Android yang dibuat dengan Java bisa ngambil data dari server yang dibuat dengan Python. Nah, di sini reusability atau dapat digunakan ulang menjadi manfaat yang sangat hemat waktu dan biaya pengembangan. Satu web service yang sudah dibuat digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membuat ulang fungsi yang sama. Contohnya, web service pembayaran Midtrans digunakan oleh ribuan toko online sekaligus. Nah, di sini efisiensi pengembangan juga menjadi keuntungan besar karena developer tidak perlu membangun semua fitur dari nol. Mereka cukup menggunakan web service yang sudah ada sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan hemat biaya. Nah, di sini ada interoperabilitas, memungkinkan sistem yang berbeda teknologi untuk tetap bisa bekerja sama. Web service menggunakan standar terbuka seperti HTTP dan JSON, sehingga semua platform bisa memahami dan menggunakannya tanpa masalah kompatibilitas. Di sini ada skalabilitas, membuat web service mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Ketika pengguna bertambah banyak, web service bisa ditingkatkan kapasitasnya secara independen tanpa mengganggu sistem lain yang terhubung. Di sini keamanan data terjamin karena tidak ada akses langsung melainkan
melalui lapisan web service yang dilengkapi sistem autentikasi seperti API key, JWT token, dan enkripsi HTTPS sehingga data lebih terlindungi dari akses yang tidak sah. Lalu penghematan biaya terwujud karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur sendiri untuk setiap kebutuhannya. Mereka cukup menggunakan web service yang sudah tersedia, misalnya menggunakan web service Google Maps daripada membangun sistem peta sendiri. Nah, di sini terakhir otomatisasi proses bisnis menjadi lebih mudah dengan web service karena berbagai sistem bisa saling terhubung dan bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ketika pelanggan melakukan pembayaran, web service secara otomatis memproses pembayaran, mengurangi stok, dan mengirim notifikasi sekaligus. Arsitektur web service adalah susunan komponen-komponen yang bekerja bersama untuk memungkinkan komunikasi antar sistem. Arsitektur web service terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu yang pertama service provider adalah pihak yang membuat dan menyediakan web service. Service provider bertugas membangun layanan, mendaftarkannya, dan memastikan layanan tersebut bisa diakses oleh pihak lain. Di sini ada yang kedua, ada service registry. Registry adalah direktori atau tempat pendaftaran web service yang dahulu diperkenalkan oleh UDDI atau UD. Service registrasi berfungsi sebagai perantara antara penyedia dan pengguna layanan, menyimpan informasi tentang web service yang tersedia beserta cara mengaksesnya. Service requester adalah pihak yang mencari dan menggunakan web service. Service requester menjadi layanan yang dibutuhkan melalui registry, mempelajari cara menggunakannya melalui WSDL, lalu berkomunikasi dengan provider menggunakan SOAP atau REST. Komponen tersebut berinteraksi melalui 3 operasi utama, yaitu publish, find, dan bind. Publish adalah proses service provider mendaftarkan web service-nya dan registrasi agar bisa ditemukan. Find adalah proses service requester mencari web service yang sesuai kebutuhannya di registry. Bind adalah proses service requester menghubungkan diri dan berkomunikasi langsung dengan service provider setelah menemukan layanan yang dibutuhkan. Nah, 3 perilaku yang berlangsung di dalam microservice adalah publish adalah operasi di mana service adalah mendaftarkan web service-nya ke dalam service register agar bisa diketahui dan ditemukan oleh pengguna lain. Pada tahap ini, provider menyimpan informasi lengkap tentang layanannya, termasuk nama layanan, fungsi yang tersedia, format data, dan alamat aksesnya. Find adalah operasi di mana service requester mencari website service yang dibutuhkan. Melalui service registry, requester mengirimkan kriteria pencarian ke registry, lalu registrar mengembalikan informasi tentang web service yang sesuai beserta dokumen WSDL-nya sebagai panduan penggunaan. Bind adalah proses di mana service requester menghubungkan diri langsung ke server provider setelah menemukan layanan yang dibutuhkan. Pada tahap ini, requester membaca WSDL untuk memahami cara menggunakan layanan, lalu mengirimkan request langsung ke provider menggunakan SOAP atau REST dan menerima responnya. Artefak pada web service adalah sebuah antarmuka yang didistribusikan oleh deskripsi layanan. Deskripsi layanan adalah implementasi dari sebuah layanan. Sebuah layanan adalah sebuah modul perangkat lunak yang diseluruhkan pada platform jaringan yang dapat diakses oleh penyediaan layanan. Service provider berinteraksi dengan sebuah service requester. Terkadang juga berfungsi sebagai pemohon menggunakan web service lainnya dapat diimplementasikan. Definisi layanan meliputi rincian antara permukaan dan nilai implementasi layanan, termasuk tipe data, operasi, informasi, dan lokasi jaringan. Artefak pada web service adalah registrasi layanan, siklus hidup. Implementasi web service mengacu pada fase-fase pengembangan web service. Siklus hidup implementasi terdiri dari beberapa fase. Nah, di sini adalah fase kebutuhan.
Adalah tahap pertama dan paling penting dalam siklus hidup implementasi web service. Pada fase ini, tujuan utamanya adalah memahami dan mengidentifikasikan secara jelas apa yang dibutuhkan oleh sistem sebelum proses pengembangan menggunakan. Dan di sini ada phase analysis, adalah tahap kedua dalam siklus hidup implementasi web service yang dilakukan setelah phase kebutuhan selesai. Pada fase ini, semua kebutuhan yang telah dikumpulkan sebelumnya dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara teknis. Device design adalah tahap ketiga dalam siklus hidup implementasi web service yang dilakukan setelah phase analisis selesai. Pada fase ini, semua hasil analisis diterjemahkan menjadi rancangan teknis yang konkret dan detail sebagai cetak biru sebelum proses coding dimulai. Lalu di sana phase coding, tahap 4 yang itu implementasi web service di mana semua rancangan yang telah dibuat pada fase itu didesain mulai diwujudkan menjadi kode pemrograman yang nyata dan dapat dijalankan. Yaitu dan proses pengujian proses kelima siklus yang berlangsung berservis di mana seluruh kode pemrograman yang telah dibuat pada phase coding diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan web service berjalan dengan benar, aman, dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu di sini adalah phase penyebaran, adalah keenam dalam siklus hidup internet web service di mana adalah telah lulus semua pengujian resmi di lingkungan produksi dan mulai dapat diakses oleh pengguna atau sistem lain secara nyata. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Maaf jika masih banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.